Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah Audit Komunikasi ya. Sebelumnya teman-teman sudah presentasi ya per kelompok, betul? Betul, Ibu. Oke. Ada yang dapat materi tentang ICA Questionnaire, International Communication Association Questionnaire? Ada yang sudah mempresentasikan? Halo? Ada, ada Ibu. Sudah dipresentasikan ICA Questionnaire? ICS survei udah Ibu. Sudah ya? Kelompoknya siapa? Kelompok saya Ibu. Kelompok siapa saya teh? Saya Ardian. Maaf Bu. Oh, oke. Kelompok Ardian 6. ya, oke, Ardian sudah ya. Oke, 4. bisa dipahami nggak sama teman-teman yang lain materi ICA ini? Karena ini jadi penting untuk kalian mengerjakan tugas akhir. Bisa dipahami? Halo, mana? Kasih Kayaknya yang info. ICA itu Mm-mm. belum nggak bukan presentasi deh Bu. Soalnya ada beberapa kelompok yang kirim video doang gitu. Oke, berarti videonya nanti bisa di-share ya ke teman yang lain ya, ke kelompok lain maksudnya. Ya, jadi kelompoknya Ardian, tolong distribusikan video presentasi tentang ICA Questionnaire itu ke kelompok lain. Ya, karena semuanya wajib paham untuk bisa mengerjakan tugas akhir. Ya, atau enggak Ardian boleh kirim ke saya, nanti saya upload di live. Ya, itu jadi basic teman-teman untuk bisa mengerjakan tugas akhir dari audit komunikasi gitu. Ya, Baik Ibu, ntar saya komunikasikan Ibu. enggak kirim ke saya aja sekarang. Oh, baik Ibu. Oke, Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang IPA. Jadi, pasangan dari ICA itu adalah IPA analisis. Apa itu IPA analisis? Nah, kita akan bahas hari ini. Ya. Jadi, ketika teman-teman dengar kata ICA questionnaire, itu adalah salah satu alat untuk kita melakukan audit komunikasi, gitu ya. Salah satu alat pengumpul data, bisa dikatakan seperti itu, ya. Bu, kenapa di hampir rata-rata mata kuliah semester 6 itu tugas akhirnya biasanya project base? Ya, ya karena memang tuntutannya salah satu profil lulusan Mankum kan adalah strategic planner gitu ya. Artinya memang muatan risetnya memang harus kuat gitu ya. Salah satunya di mata kuliah audit komunikasi ini. Mungkin nanti akan sedikit bersinggungan dengan konsultasi komunikasi tapi berbeda ya. Oke. Nah, teman-teman, kenapa Bu Putri memberikan materi ini dan ini menjadi sangat penting karena inilah yang kemudian akan teman-teman gunakan untuk menganalisis data nanti ketika teman-teman sudah mengumpulkan lewat ICA questionnaire itu. Mungkin sebelumnya disampaikan ya sama dosen sama Pak Asep gitu ya tentang alat pengumpul data dalam audit ada apa aja? Boleh disebutkan materi dari Pak Asep beberapa minggu yang lalu sebelum Bu Frila masuk. Ada apa aja? Oh, kayak Instrumen kuesioner, pengumpul data. wawancara, gitu ya Bu. Boleh? Halo? Ada wawancara Ya, kuesioner ya, FGD itu ya, Bu? ya betul. Siapa ini? Dinari, Bu. Oke. Iya, betul yang disampaikan Dina barusan ya. Jadi ada wawancara, ada FGD, ada namanya diary logbook ya, termasuk juga kuesioner. Nah, Bu, mana yang akan kita gunakan untuk tugas akhir dari audit ini? Yang paling signifikan dalam mengumpulkan data itu adalah kuesioner, gitu ya. Nanti boleh nggak Bu dilengkapi dengan interview atau wawancara atau FGD? Sangat diperbolehkan ketika misalnya ada data bias di kuesioner yang misalnya responden itu menjawab ragu-ragu nih, kayaknya gini deh kayak gitu. Nah, itu boleh dipertegas dengan wawancara ataupun FGD, gitu ya. Jadi kuesioner ini alat pengumpul data yang utama dalam audit komunikasi. Nah, pasangan untuk menganalisis kuesioner ICA tadi ya adalah IPA analisis. Jadi IPA analisis inilah yang kemudian bisa membaca data dari hasil kuesioner ICA, gitu kurang lebih ya. Nah, kita akan lihat apa itu IPA. Nah,
IVA ini adalah sebuah teknik analisis yang difungsikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja penting apa saja yang harus disuguhkan oleh institusi dalam memenuhi kepuasan konsumen. Jadi memang ini berangkat dari sebetulnya sangat bersinggungan dengan perilaku konsumen. Tapi nanti cara kerjanya akan berbeda gitu ya. Jadi IPA ini sebetulnya kalau kita baca kan kita definisikan important performance analysis. Jadi akan menganalisis seperti apa sih performance dari sebuah organisasi, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi IPA bukan merupakan alat ukur memberikan kepuasan akhir, melainkan alat yang berfungsi untuk konseptualisasi masalah dan analisis awal, gitu ya. Seperti yang kita tahu, audit komunikasi ini adalah sebuah mata kuliah yang tujuan akhirnya adalah membentuk calon-calon auditor, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau teman-teman nanti ada yang berencana atau bercita-cita ingin jadi seorang auditor, nah, mini audit yang akan teman-teman laksanakan, oke, di tugas akhir ini itu bisa jadi salah satu syarat yang bisa memenuhi untuk kemudian ikut seleksi calon auditor. Nah, audit ini kenapa menjadi penting? Audit komunikasi ini karena hampir sebagian besar permasalahan dalam organisasi itu bermulanya dari komunikasi. Sehingga lewat audit komunikasi inilah kemudian kita akan mencari tahu permasalahannya apa. Begitu ya. Hambatan komunikasinya di bagian mana? Kemudian solusi yang bisa diberikan itu apa? Nah, tahapan kalian ataupun apa namanya peran kalian di tugas akhir ini adalah kalian cari tahu permasalahannya apa, kemudian apa penyebabnya, dan solusi yang mau ditawarkan seperti apa, gitu. Jadi sampai di mana Bu nanti sampai kalian memberikan solusi. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa caranya, gitu ya. Nah, kembali tadi ya. Jadi intinya adalah untuk tugas akhir mata kuliah audit komunikasi ini ialah teman-teman membuat sebuah laporan penyelenggaraan mini audit ya. Mini audit ini kalian laksanakan kepada sebuah divisi dalam sebuah organisasi. Misalnya anggota divisi di organisasi tersebut sekitar 10 sampai 15 orang atau 15 sampai 20 orang itu apa namanya memenuhi persyaratan gitu ya. Kemudian kalian lakukan audit, kalian sebarkan kuesioner yang mengisinya adalah tadi orang-orang di dalam sebuah divisi tadi. Kemudian nanti dianalisis lewat IPA analisis ini, gitu ya. Nah, kita lihat dulu sejarahnya dari IPA analisis ini. Pertama kali diperkenalkan oleh John A. Martilla dan John James tahun 1997. Ya, metode ini menggunakan teori of customer satisfaction. Ya, garapannya Kotler sebagai dasar di mana teori tersebut menekankan bahwa kepuasan hadir setelah membandingkan antara kesan terhadap kinerja dengan ekspektasi. Jadi kalau teman-teman nanti akan melihat dalam ICA questionnaire itu ada 8 dimensi ya, atau ada 8 bagian dalam kuesioner ICA itu yang kemudian akan apa namanya kita analisis. Yang pertama adalah penerimaan informasi ya. Nah, di dalam penerimaan informasi itu akan membandingkan antara harapan dan kenyataan. Kenyataannya seperti apa yang anggota organisasi terima, kemudian harapan yang diharapkan itu seperti apa gitu ya. Nah, ini udah ngirim nih siapa? Ardian nih. Nanti teman-teman boleh baca lagi ya. Nah, di dalam kuesioner ICA ini ada 8 dimensi tadi ya. Penerimaan informasi, penerimaan informasi, pengiriman informasi, sampai kepada nanti saluran komunikasi seperti apa dan bagaimana. Dari 8 dimensi itu ada 5 yang membandingkan antara harapan dan kenyataan. Makanya di sini terhadap kinerja dengan ekspektasi, gitu ya. Nah, kemudian terdapat permasalahan pada sebuah perusahaan dalam penelitian pengukuran kepuasan konsumen di mana ada kesulitan dalam mengubah hasil menjadi tindakan. Karena hasil riset yang belum mencakup kedua sisi kepuasan konsumen, ya ini kepentingan atribut dan kinerja atribut. Ini bisa diabaikan dulu. Nah, important performance analysis hadir sebagai alat pemasaran efektif yang berguna untuk mengevaluasi dan menyarankan strategi manajemen pada perusahaan. Ya, walaupun metode ini pada awalnya dikembangkan hanya untuk kepentingan pemasaran, seiring berjalannya waktu, metode ini mulai diaplikasikan pada riset di berbagai bidang lain.
seperti pariwisata, pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, dan sebagainya, termasuk dalam juga kajian audit komunikasi atau mata kuliah audit komunikasi. Nah, teman-teman nanti akan sangat berhubungan atau sangat familiar dengan gambar ini. Jadi, dalam important performance analysis, ketika nanti hasilnya sudah didapatkan lewat kuesioner ICA, kemudian kalian melakukan coding data, memasukkan data. Jadi, misalnya pertanyaan pertama dalam dimensi penerimaan informasi, gitu ya. Atau teman-teman sebetulnya bisa lihat materi tentang ICA ini di Lip Unpad. Saya sudah pernah upload, ya. Saya sudah pernah upload beberapa minggu lalu sebelum Bu Frila masuk. Itu. Nah, kalian baca se eh, pokoknya harus dibaca sampai misalnya, Bu, saya bingung di bagian ini, kalian harus nanya, gitu ya. Nah, nanti ketika datanya sudah ditabulasikan, dimasukkan ke dalam sebuah rumus di Excel, gitu ya. Kemudian nanti dapat rata-ratanya, dapat nilai tengahnya. Nanti kemudian akan dimasukkan ke dalam kuadran ini, kuadran dalam ICA. Nah, kuadran dalam ICA ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Ya, IPA model ini digunakan untuk mendapatkan tolak ukur kepuasan yang dianggap penting oleh anggota organisasi. Ya, IPA model ya atau IPA ini, Important Performance Analysis model ini terbagi ke dalam 2 dimensi. Ada sumbu Y, atribut important, ya. Sumbu X itu performance. Jadi akan membandingkan antara harapan dan kenyataan. Tadi kembali lagi, dalam kuesioner ICA ada 8 dimensi. Nah, beberapa dimensi, 5 ataupun 4 dimensi itu adalah membandingkan antara important dan performance, harapan dan kenyataan. Gitu ya. Harapan dan kenyataan. Jadi kalau dalam ini, harapannya adalah important. Ya, performanya adalah kenyataannya. Gitu ya. Nah, ada 4 kuadran ya dalam IPA ini. Yang pertama adalah concentrate here. Oke, ketika nanti angka-angka, sorry bukan angka, ketika sudah ditabulasikan, ternyata skornya lebih banyak pada concentrate here. Artinya, organisasi harus fokus kepada item-item pertanyaan atau pernyataan yang memang masuk ke kuadran satu ini. Kuadran satu ini berarti menjadi fokus untuk kemudian diperbaiki, diberikan solusi dan rekomendasi atas permasalahannya. Dan pastinya bahwa permasalahannya bidang komunikasi, begitu ya. Kalau yang masuk ke kuadran 2 bagaimana, Bu? Kuadran 2 artinya ini sudah bagus ya. Makanya keterangannya adalah keep up the good work. Artinya pertahankan. Oke. Yang ketiga, low priority. Kalau ada item-item pertanyaan atau pernyataan yang masuk di kuadran 3, itu menjadi prioritas yang rendah. Artinya kalaupun tidak ditanggulangi, itu tidak akan menjadi masalah yang besar. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Nah, yang paling fokus itu adalah di mana? Di sini, di concentrate here. Jadi ketika nanti sudah ditabulasikan item-item pertanyaannya, skornya berapa, ternyata masuk ke kuadran satu ini, artinya itulah yang harus menjadi fokus. Kuadran 2 pertahankan, karena itu sudah bagus gitu ya. Kuadran 3 low priority, itu tidak jadi fokus utama. Ya, oke. Nah, ini penjelasan-penjelasannya ya. Kuadran yang pertama adalah atribut dalam kuadran ini memiliki tingkat kepentingan tinggi, tetapi kinerjanya rendah tadi ya. Jadi harapannya tinggi, ya, expectation-nya tinggi, tapi performanya rendah. Misalnya, konsumen menganggap ini sangat penting, tetapi pelayanannya tidak memuaskan. Ini kalau dikaitkan dengan bidang komunikasi pemasaran. Atau kalau dalam organisasi, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya misalnya gini. eh Informasi tentang take home pay ya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan. Jadi si pegawai itu merasa bahwa saya tuh kok dapat uang segini, misalnya take home pay saya tuh sekian, tapi saya nggak tahu rinciannya seperti apa. Nah itu ya. Jadi eh, itu mungkin jadi permasalahan yang serius gitu ya untuk organisasi karena ternyata anggota organisasi atau pegawai di sebuah perusahaan mempertanyakan rinciannya gimana sih ini? Kok saya dapat sekian ya? Kok teman saya dapat sekian ya? Padahal kalau misalnya dari sisi kinerja saya lebih apa namanya? Lebih totalitas misalnya ya, lebih all out misalnya dibanding rekan kerja saya. Misalkan seperti itu.
Nah, item-item pertanyaan yang ada di kuadran satu ini kemudian menjadi fokus untuk auditor memberikan rekomendasi. Rekomendasinya kira-kira apa? Kalau kasusnya tadi, misalnya anggota organisasi ingin kejelasan dari take home pay yang dia terima. Kira-kira rekomendasi yang diberikan sama auditor apa? Ada yang bisa kasih komentar? Ayo, mana komennya? Oke, betul ya nih. Rizky bilang membuat rincian terkait dengan take home pay tersebut. Itu bisa jadi salah satu rekomendasi. Atau misalnya gini, dari sebuah dimensi itu misalnya kejelasan pendelegasian tugas. Ya, jadi ada satu pegawai atau anggota organisasi merasa bahwa dia itu nggak jelas kalau dikasih delegasi tugas sama atasannya. Ya, tidak jelas misalnya. Kira-kira apa? Rekomendasi dari auditor gimana terkait permasalahan itu? Ibu mungkin saya mau coba jawab. Boleh? Iya, kalau misalkan kasusnya berarti tadi adalah publikasi job desk ya Bu, terkait dengan job desk yang mungkin overlapping. Mungkin kalau dari saya sih kepikirannya adalah lebih ke arah publikasi job desk yang lebih jelas gitu Bu, mungkin dari HR-nya gitu. Jadi supaya setiap karyawan itu juga ngerti gitu Bu, secara uh, garis besar job desk dari perusahaan itu seperti apa gitu Bu. Ya, betul ya yang disampaikan Matthew ya. Jadi salah satunya tadi misalnya pendelegasian tugasnya misalnya anggota organisasi itu merasa dia tuh nggak jelas gitu dalam hal pendelegasian tugas. Maka tadi betul bahwa harus adanya kejelasan ya urutan pendelegasian tugas misalnya gitu ya. Atau HR tadi misalnya bagian HR tuh menjelaskan nanti misalnya job desk-nya apa, kemudian nanti apa namanya pendelegasian tugasnya dari siapa kepada siapa. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan di bidang gini, anggota organisasi merasa tidak adanya eh, kekompakan gitu ya di antara misalnya rekan kerja dalam sebuah divisi. Rekomendasi dari auditor kira-kira apa? Saya mau coba jawab Ibu. Oleh Iya, kalau misalkan saya, eh, menurut saya kayak dicari dulu sebenarnya apa sih yang menurut mereka penyebabnya gitu, kenapa bisa nggak bonding. Terus dari mungkin hasil survei tersebut atau wawancara itu bisa kayak dibuat suatu acara yang suatu acara yang kayak have fun bareng-bareng dari setiap divisi untuk kayak ngebangun bond antar anggota gitu. Iya, good ya, betul bahwa misalnya tadi kalau misalnya anggota organisasi merasa
satu sama lain tuh kayaknya kita nggak bisa kompak ya dalam bekerja, misalnya apalagi misalnya pekerjaan yang memang mengharuskan adanya kerjasama di antara anggota di sebuah divisi. Maka tadi betul harus ada misalnya acara gathering yang memang akan menimbulkan bonding pada akhirnya gitu ya, sehingga apa namanya membuat anggota organisasi satu sama lain tuh merasa adanya keterikatan secara emosional, dan itu akan berdampak positif pada pekerjaan, sehingga apa namanya produktivitas perusahaan juga akan meningkat, gitu ya. Nah, nanti item-item pertanyaan yang ketika teman-teman sudah tabulasikan, kemudian ternyata banyak eh, apa namanya di kelompok kuadran satu ini, artinya itulah yang harus jadi fokus seorang auditor untuk kemudian menjabarkan permasalahan, penyebab, dan rekomendasinya apa, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, kemudian item-item pertanyaan atau atribut yang nanti masuk ke kuadran 2 itu artinya sudah bagus, ya. Sehingga apakah Bu perlu diberikan rekomendasi? Rekomendasinya tinggal mungkin teman-teman menambahkan pertahankan bahwa ini memang sudah bagus gitu ya. Jadi atribut dalam kuadran 2 ini memiliki tingkat kepentingan dan kinerja yang tinggi. Artinya antara harapan dan kenyataan sudah sesuai gitu ya. Anggota organisasi menilai misalnya apa yang diberikan sama perusahaan dengan harapan dia itu sudah sesuai. Entah itu dari bidang pekerjaan, entah itu dari sisi finansial atau pendapatan, ya, dan lain sebagainya, ya. Sehingga nanti rekomendasinya tinggal memberikan rekomendasi bahwa ini perlu dipertahankan. Nah, kemudian masuk ke kuadran 3. Atribut dalam kuadran ini memiliki tingkat kinerja yang tidak baik dan dianggap relatif tidak penting, gitu ya. Misalnya apa ya, misalnya yang nggak penting gitu ya. Eh, nggak penting karena misalnya itu bukan sesuatu yang memang menjadi fokus di perusahaan tersebut gitu ya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, sehingga kalaupun diabaikan ini nggak jadi masalah gitu ya. Nanti teman-teman akan ketemu deh mana item-item pertanyaan atau pernyataan hasil kalian sebar kuesioner tadi ya, yang standar ICA tadi masuk kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kalau di kuadran 4 ini, atribut dalam kuadran 4 ini memiliki tingkat kepentingan yang rendah, tetapi kinerja yang tinggi, maka dari itu perusahaan perlu melakukan penentuan kebutuhan dengan mengalokasikan sumber daya kepada atribut lain yang lebih membutuhkan. Ya, ini sama possible overkill. Ya, kalau yang tadi low priority, kalau yang ini kayaknya eh, bisa di apa namanya didelegasikan atau dipindahkan gitu ya sumber dayanya ke misalnya bagian lain yang lebih signifikan untuk peningkatan produktivitas perusahaan, ya. Nah, cara kerjanya dari IPA ini bagaimana? Kalau kita lihat metodologinya, langkah pertamanya apa sih? Menata instrumen pengumpulan data. Nah, menata instrumen pengumpulan data ini berstandarkan tadi kuesioner ICA. Jadi teman-teman mungkin sudah berlatih bikin kuesioner ya di apa namanya di mata kuliah ini, pernah disampaikan juga sama Pak Asep kayaknya ya tentang teman-teman berlatih bikin kuesioner. Nah, kemudian kuesionernya berstandarkan apa sih, Bu? Supaya teman-teman nggak bingung, kita berstandarkan kuesioner ICA. Ya, materinya bisa teman-teman akses di live beberapa minggu lalu sudah pernah saya upload, gitu ya. Ada 8 dimensi di sana.
Oke, mulai dari penerimaan informasi, pengiriman informasi, tindak lanjut informasi, saluran komunikasi, ya, hubungan organisasinya seperti apa, dan lain sebagainya sampai 8 dimensi. Oke. Nah, langkah kedua adalah menggarap riset dan mengumpulkan variabel data yang berdasarkan pada proyeksi kriteria yang telah disusun. Jadi, karena kita tadi berstandarkan ICA kuesioner itu ada 8 dimensi dan total pertanyaannya bisa mencapai 122 sampai 140 pertanyaan. Bu, apakah semuanya harus kita gunakan? Itu kembali lagi kepada organisasi atau tempat kalian melaksanakan nanti mini audit namanya. Gitu ya, risetnya namanya mini audit. Nah, ternyata Bu, misalnya di divisi yang saya jadikan objek riset, item pertanyaan ini nggak sesuai, item pertanyaan ini nggak sesuai, itu boleh di drop. Oke, jadi bisa jadi mungkin item pertanyaan yang kalian susun, ya, kuesioner yang berstandarkan ICA itu yang kalian susun bisa bisa jadi hanya misalnya memuat setengahnya dari total jumlah pertanyaan yang berstandarkan kuesioner ICA. Oke, atau misalnya 3/4-nya gitu ya. Jadi nanti akan disesuaikan. Makanya minggu depan setelah UTS, tugas teman-teman adalah melakukan prasurvei. Prasurvei sudah mulai membidik organisasi mana, divisi apa yang akan kalian jadikan tempat untuk melaksanakan tugas akhir dari mata kuliah audit ini ya atau mini audit ini gitu. Langkah ketiga dari data yang sudah didapatkan dilanjutkan dengan membuat kerangka tabel dan menghitung rata-rata pada baris terbawah tadi ya. Untuk menghitung rata, nanti kita akan praktikkan seperti apa dan bagaimana. Oke. Kemudian langkah keempat setelah tadi ratanya terlihat ya kalian sudah mulai jadi langkah yang pertama adalah yang harus kalian lakukan dalam waktu dekat setelah UTS ini adalah prasurvei ke perusahaan, organisasi, menentukan divisi apa yang akan dijadikan objek riset. Yang kedua, kalian udah bawa tuh standar ICA kuesioner itu. Kemudian kalian lihat di perusahaan ini kira-kira item pertanyaan ini cocok nggak ya? Cocok nggak ya? Kalau yang cocok, lanjutkan. Kalau yang tidak, boleh di drop gitu ya. Nah, nanti setelah itu eh, mulai pengumpulan data gitu ya. Sudah bikin agreement nih, misalnya perjanjian sama pihak perusahaan nih bahwa sepakat untuk dijadikan objek riset. Eh, Nanti misalnya dari perusahaan itu akan mendapatkan laporan akhirnya seperti apa sih perusahaan ini sudah efektif belum sih? Sudah bisa meningkatkan produktivitas belum sih di sisi komunikasinya gitu ya lewat audit ini. Nah, setelah itu nanti dapat data tuh ya apa namanya kalian menyebar kuesioner, respondennya mengisi, anggota organisasi di sebuah divisi itu pada mengisi gitu ya dan itu harus dipandu supaya mereka nggak kebingungan. Karena tadi dari 8 dimensi dalam kuesioner ini ada beberapa dimensi yang membandingkan antara harapan dan kenyataan. Jadi mereka harus menjawab 2 kali dalam satu pertanyaan karena akan membandingkan antara harapan dan kenyataan gitu ya. Tadi misalnya contohnya pendelegasian tugas. Pendelegasian tugas yang saya terima sudah sangat jelas. Misalnya skornya itu biasanya 1 sampai 5. Kenyataannya hanya 3. Padahal harapannya misalnya, jadi ada 2 kolom nanti kenyataannya, performannya gitu ya, bahasa dalam IPA-nya, performannya 3. Kenyataan tuh performan tuh ya. Harapannya, expectation-nya adalah misalnya 5. Saya pengennya lebih jelas lagi nih. Kalau misalnya apa supervisor atau GM ya atau manajer di perusahaan ngasih tugas tuh lebih jelas lagi nih misalnya gitu ya. Nah, itu kenapa harus dipandu dalam pengisian kuesionernya. Nah, nanti setelah itu selesai diisi sama responden, kemudian kalian mulai menginput gitu ya, berapa saja skor yang didapatkan. Nah, kemudian tadi yang langkah yang ketiga tadi nih, yang ini ya, membuat kerangka tabel dan menghitung rata-rata pada baris terbawah. Selanjutnya adalah membuat kuadran. Tadi kuadran dalam IPA analisis ini ya, ada sumbu X, performan. Performan itu berarti kenyataan. Apa yang sudah terjadi di perusahaan itu gimana? Y-nya adalah important harapan. Important itu adalah
sesuatu yang penting gitu ya, yang harusnya itu idealnya, kondisi idealnya itulah yang harusnya terjadi gitu ya. Jadi sumbu X ini memperlihatkan adanya performance ya. Sumbu Y-nya adalah important. Langkah yang selanjutnya, menghitung setiap titik yang dikumpulkan pada setiap kuadran. Titik-titik tersebut akan digunakan untuk menentukan apakah perusahaan dalam keadaan yang baik atau tidak. Tadi, titik-titik ini didapat dari mana? Dari hasil tadi, rata yang dibuat dari setiap jawaban responden. Kemudian kita akan masukkan ke kuadran mana sih mereka itu gitu ya. Oh, ternyata ada di kuadran satu. Artinya concentrate here. Artinya perusahaan memang harus fokus nih sama item-item pertanyaan yang ada di kuadran satu ini. Berarti ini menjadi penting karena harapan atau expectation-nya dari pegawai itu tinggi sekali. Sementara performanya atau kinerjanya rendah gitu ya. Langkah keenam, membuat rekomendasi berdasarkan masing-masing kuadran yang paling penting pada kualitas manajemen. Ini ya. Jadi tugas auditor itu apa sih, Bu? Yang pertama adalah ketika nanti sudah melaksanakan audit ini ya, mini audit, yang pertama adalah memaparkan permasalahannya apa. Itu akan tercermin dari titik-titik yang nanti ngumpul di kuadran mana. Oh, ternyata kuadran satu nih. Untuk dimensi yang pertama, gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan menganalisis kurang lebih 8 dimensi. Kuadran yang pertama itu adalah penerimaan informasi. Ternyata ada item-item pertanyaan yang concentrate here, masuk ke dalam kuadran satu, kelompok kuadran satu. Artinya itulah yang kemudian harus dijabarkan. Permasalahannya apa, penyebabnya apa, rekomendasi yang diberikan sama kalian selaku auditor itu apa. Tadi ya, yang sudah kita tektokan tadi nih. Ada yang misalnya tentang take home pay-nya nggak jelas, ada yang tentang pendelegasian tugasnya nggak jelas, ada yang merasa mereka nggak bonding satu sama lain. Berarti penyebabnya apa, permasalahan, penyebab, dan rekomendasinya apa. Gitu. Jadi dari setiap dimensi nanti kalian akan lihat mereka masuk di kuadran mana. Kuadran satu, 2, 3, atau 4. Kuadran satu berarti permasalahan, penyebab, dan rekomendasinya apa. Gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa Ibu. Bisa ya? Oke. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini nih titik-titiknya. Ya. Performan tadi apa? Kenyataan, Ibu. Kenyataan. Important? Harapan. Kapan ya. Jadi kalau lihat dari sini, kira-kira item pertanyaan mana yang harus difokuskan untuk diperbaiki, untuk kemudian diberikan rekomendasi? Yang mana nih? Ini ada keterangannya, ini C, ini K, ini P, ini L. Yang kuadran satu yang mana? Ingat tadi, coba kita back dulu ya. Nah ini teman-teman. Ingat tadi ini ya. Concentrate here. Yang ini keep up the good work. Yang ini low priority, yang ini possible overkill. Nah, kalau kita lihat, lihat nih, ini huruf depannya lihat ya, C, K, L, P ya. Nah, kalau lihat dari ini, kira-kira yang mana? Yang kemudian harus auditor fokuskan untuk melihat permasalahan, penyebab, dan rekomendasinya diberikan di mana? Di C, di K, di L, di P. Halo, teman-teman, yang Ini mana? yang direkomendasiin, Bu, atau Iya, yang yang harus jadi fokus, yang harus jadi oh fokus. jadi Yang mana? yang C. Yang C, betul, concentrate here. Ya, dari kata-katanya saja sudah concentrate here, artinya fokus di sini, konsentrasi di sini. Artinya inilah yang perlu perbaikan. Nah, nanti titik-titik ini Bu didapat dari mana? Dari hasil rata yang kalian buat, gitu ya. Jadi nanti setelah penyebar kuesioner, kemudian dilihat rata-ratanya gimana, kemudian nanti kalian akan masukkan ke dalam kuadran ini. Nah, di sini nih. Nah, ini nih kurang lebih ada 5 mungkin atau 6 gitu ya item pertanyaan atau pernyataan yang memang harus jadi fokus auditor untuk memberikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi. Ini nih, concentrate here. Kalau yang ini, yang di kuadran 2 atau kuadran keep up the good work, gimana? Itu harus dipertahanin sama si Dipertahankan gitu ya.
Jadi ini tinggal diberikan rekomendasi bahwa pertahankan karena ternyata performanya sudah sangat baik, gitu ya. Performanya atau kinerjanya sudah sangat baik dan sesuai antara harapan dan kenyataan, ya. Yang low priority, yang low priority gimana? Itu udah cukup bagus, tapi Jadi kalau yang low priority itu sebetulnya prioritasnya rendah gitu, ya. Prioritasnya rendah. Nanti kan kita lihat ya contohnya seperti apa. Jadi prioritasnya tuh artinya eh, kalaupun misalnya kita fokusnya di sini dulu juga nggak apa-apa gitu. Yang ini tuh nggak jadi masalah krusial bisa dibilang gitu. Jadi maksudnya kalau kita lihat ada sebuah permasalahan tuh kan ada permasalahan yang memang harus segera diatasi, ada yang permasalahan ini ntar dulu deh gitu karena kita mau concentrate here gitu ya. Karena kita mau fokus di kuadran satu dulu. Kuadran tiga boleh nanti kita bahas berikan solusinya, tapi yang pasti yang ini yang harus jadi fokus tadi ya di concentrate here ya. Termasuk juga yang possible overkill. Oke. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Jadi kalian akan memasukkan angka-angka ini diperoleh dari mana? Dari kuesioner yang kalian sebarkan. Ya, jadi rentang penilaiannya itu skornya 1 sampai 5. 1 artinya paling rendah, 5 paling bagus. Ya, gitu. Ini misalnya respondennya nih ada 30 atau misalnya ada 20, item pertanyaannya nanti ke samping ada berapa. Kemudian dihitung nih total skornya berapa, rata-ratanya berapa. Inilah yang kemudian nanti dipergunakan untuk membuat sumbu X dan sumbu Y tadi. Ya, gitu. Nah, ini nih contohnya ya. Penerimaan informasi. Oke. Importantnya kondisi ideal atau harapan. Respon nih, coba. Kalau dari sini gimana cara bacanya? Ada yang bisa jelasin nggak? Jadi nanti kan di kuesioner ICA itu ada 8 dimensi. Ada 8 dimensi. Salah satunya yang pertama adalah dimensi penerimaan informasi. Ya, anggaplah ada 10 responden. Untuk apa namanya penerimaan informasi ini anggap ada 5 item pertanyaan A1 sampai A5 gitu ya cara bacanya. Responden yang pertama jawab bahwa misalnya penerimaan informasinya kondisi idealnya atau harapannya itu 5. Maunya tuh kalau dikasih tugas tuh jelas. Harus ngapain, sumber datanya dari mana gitu ya. Nanti melaporkan hasil kerjanya ke siapa. Responden yang pertama taruhlah misalnya anggaplah ini di Prodi Mankom. Dosen di Prodi Mankom merasa bahwa responden yang pertama ini misalnya saya merasa harusnya tuh sejelas mungkin nih kalau misalnya dikasih tugas untuk bikin misalnya laporan atau oh sekarang lagi bikin ini kurikulum ya lagi lokakarya kurikulum harusnya jelas nih misalnya gitu ya ini contoh kasus ya. Kondisi idealnya yang Bu Putri harapkan dari pertanyaan yang pertama adalah 5 skornya. Harusnya paling ideal, bagus. Kenyataannya Bu Putri jawabnya 2 karena nggak jelas. Misalnya gitu. Gitu ya cara bacanya ya. Bisa dipahami nggak? Ini kenapa A di sini 5, di sini 2. Bisa dipahami nggak? Halo, teman-teman? Bisa Ibu. Bisa ya? Gimana Keranti? Coba yang nomor 2 gimana? Kalau yang nomor dua itu Mhm, uh, Ibu Putri itu menjawab misalnya yang idealnya sebenarnya di 4, mhm. tetapi Ibu menjawab kenyataannya itu ada di 3 kondisinya. Oke, good ya. Berarti teman-teman udah bisa baca ya. Nah, sama halnya misalnya nomor 3 ini, responden yang ketiga nih misalnya ya. Dia merasa bahwa, nggak usah jelas-jelas amat lah gitu ya, idealnya atau harapannya. 3 pun cukup kok, karena udah ngerti misalnya mau kemana maksudnya. Kenyataannya lebih daripada harapan gitu ya. Artinya ini udah bagus gitu ya. Nah, nanti ini skor-skor ini, inilah yang kemudian
akan membuat titik-titik di kuadran tadi. Gitu ya. Nah, kalkulasinya menentukan tingkat perbandingan antara important dan performan itu sendiri dari masing-masing pertanyaan ya. Tingkat kesesuaian, skor penilaian kinerja tadi ya, X-nya berapa, Y-nya berapa, dikali 100. Nah, ini untuk apa namanya, melihat perhitungan kinerja dan kepentingan keseluruhannya. Berapa persen sih persentasenya gitu ya. Nah, ini rumusnya yang tadi ini ya. Oke. Nah, ketika hasil perhitungannya akumulasinya nih 79% ya. Akumulasi perhitungan tersebut dilihat dari adanya persentase akhir 79% di mana akumulasi perhitungan tersebut dapat diklasifikasikan pada tabel berikut. Artinya sudah baik, masuk ke dalam golongan sudah baik. Karena rentangnya itu kalau baik itu adalah 66 sampai 80%. Ya, maka dari itu perusahaan X ini secara keseluruhan mendapat nilai 79% pada taraf yang baik. Ya. Nah, ini teman-teman. Tahap 2 analisis kuadran. Setiap indikator akan memiliki X dan Y masing-masing sebagai koordinat di mana X adalah performan dan Y adalah important. Koordinat ini didapatkan dari skor total indikator dibagi jumlah sampel. Skor total indikator tadi A1 berapa sih skor totalnya? Gitu ya. Skor kepentingannya berapa? Jadi A1 ini adalah pertanyaan pertama. Ya, skor kinerjanya didapatkan dari mana? Dari hasil penjumlahan seluruh responden. Oh, misalnya ada 20 responden, skor totalnya adalah segini. Skor kepentingannya, ya, skor kinerja itu berarti kenyataannya, kepentingannya adalah harapannya. Ya, important dan performance gitu ya. X-nya berarti performance tadi ya. Berarti yang ini adalah performance, yang ini adalah Y-nya. X dan Y. Nah, seperti ini. Nanti didapatkan titik koordinat seperti ini, 4,26, 4,66. Itu hasil hitung rata, ya. Oke. Nah, setelah itu, tahap yang ketiga, mencari rata min, informant, dan performance untuk menentukan sumbu X dan Y. Dilakukan untuk menentukan garis yang menentukan apakah sebuah indikator termasuk pada kuadran 1, 2, 3, atau 4. Menggunakan rumus rata-rata jumlah atribut atau indikator dibagi jumlah total atribut. Ya. Jumlah atribut atau indikator dibagi jumlah total atribut indikator. Oke. Setelah didapatkan hasil rata-ratanya, maka dapat disimpulkan bahwa menarik garis pada 3,82,0 dan pada 0, 0 itu berarti titik titik kalau kita bikin kuadran kan garis gini ya. Nah, 0 tuh di titik yang ini, di titik perpotongan antara sumbu X dan Y. Jadi maksudnya dari 3,82,0 itu berarti 3,82 dicari itu titiknya 0 gitu ya. Yang ini berarti 0,648, 0,648. Nanti dibuat garisnya gitu ya. Nah, cara menghitungnya bisa pakai SPSS. Selain yang paling simpel memang tadi pakai Excel. Yang ini Bu Putri cukup pakai Excel aja, ya. Kalau yang ini bisa teman-teman juga pakai SPSS, ya. Kolom nama ketik performance dan important. Kemudian kolom type-nya numerik, ya, angka artinya. Width-nya 8, ya, desimalnya 2. Maksudnya desimalnya 2 angka di belakang koma, gitu ya. Langkah yang keduanya, masukkan nilai rata-rata. Nah, tapi nilai rata-rata ini memang kita dapatkan dari hasil perhitungan pakai Excel ini nih. Nah, nilai rata-rata ini tuh ini. Nah, ini ya, ini nilai rata-rata yang dimasukkan ke dalam rumus SPSS tadi ini ke sini. Oke. Nah, setelah itu, setelah masukkan rata-ratanya, langkah selanjutnya adalah klik graphs ya, graphs, kemudian legacy dialog, kemudian scatter atau dot. Nanti muncul. Nah, mana yang harus diklik? Yang ini, simple scatter. Kemudian klik define.
ya. Nah, langkah yang selanjutnya, klik panah, ya. Pindahkan tuh important pada kolom, eh, klik ke sini. Jadi diklik dulu tuh tadi ya, performance atau important. Kalau performance berarti yang Y, important yang X gitu ya. Tinggal diklik performance ke kolom X, important ke kolom Y. Sudah, klik OK. Ya, kalau sudah nanti klik OK. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini gambar yang muncul. Oke, ini kan baru gini nih, baru terbentuk kuadran sama titik-titiknya. Kita nggak tahu nih kuadran 1, 2, 3, 4 tuh yang mana gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah reference line. Klik yang ini ya, ini ada tanda panahnya. Nanti teman-teman bisa ikuti ya sambil praktikan. Langkah selanjutnya adalah masukkan tuh tadi. Masukkan total nilai rata-rata performance. Rata-ratanya berapa? 3,82. Klik min, klik apply. Catatan, nilai rata-rata ini berasal dari nilai skor total yang dibagi dengan jumlah atribut. Nilai skor total dibagi dengan jumlah atribut. Atribut itu apa sih, Bu? Atribut itu jumlah pertanyaan. Jadi skor totalnya berapa dibagi dengan atribut. Jumlah pertanyaannya berapa? Oke. Nilai rata-rata digunakan untuk membuat sumbu X vertikal di bagian tengah. Oke, ini tinggal diikuti ya langkah-langkahnya. Langkah 9, tampilan gambar seperti berikut ini. Lalu klik add a reference line to the y-axis. Oke, untuk dapat garis apa nih? Garis apa nih yang ke samping? Horizontal. Ya, sama tadi ya caranya seperti yang ketika kita bikin sumbu X. Nah, udah nih, udah kebentuk nih kurang lebih seperti ini nanti gambarannya. Ya, gambarannya tuh kan tadi nih kan kurang lebih seperti ini ya. Makanya eh, di sebetulnya di apa namanya di Excel pun mudah kok ya. Nanti lebih jelas bahkan ya seperti ini. Nah, klik elemen, klik data label model, klik lalu butir titik koordinat agar muncul nih item pertanyaan yang mana sih yang sebetulnya masuk di kuadran 1 tuh? Oh, item pertanyaan 5 nih. Nah, nanti akan kelihatan gitu ya kesimpulan. Nah, ini ya, ini udah masuk ke sini. Teman-teman tadi paham ya mana yang oke, sebelum ke situ. Nah, dari gambar ini yang mana yang concentrate here? Yang 5. Yang 5. Nah, yang 5 itu nanti cari tahu pertanyaannya apa sih yang nomor 5 itu gitu ya. Oke. Nah, ini udah paham lah ya, masuk ke kuadran yang mana tadi. Nah, ini kuadran 1. Prioritas utama atau concentrate here itu adalah nomor atribut. Jangan kecoh ya, teman-teman. Atribut itu artinya pertanyaan atau pernyataan yang kalian buat di kuesioner. Ya. Oh, nomor atribut 5. Kalian cari tahu. Apa sih nomor atribut 5 ini? Nah, ini ternyata contohnya pertanyaannya adalah ini. Atribut yang berada pada kuadran ini dianggap sangat penting oleh pelanggan atau misalnya anggota organisasi, tapi pelayanannya tidak memuaskan. Tapi misalnya informasinya nggak jelas, gitu ya. Kenapa sih Bu ada kata-kata pelayanan, pelanggan? Ya karena tadi IPA analisis itu sejarahnya memang digunakan di dalam konteks komunikasi pemasaran. Walaupun sampai hari ini banyak perkembangan, salah satunya bisa digunakan di apa namanya ranah audit komunikasi gitu ya. Nah ini bagaimana saya dinilai? Oh ternyata anggota organisasi itu tuh apa namanya mengharapkan kejelasan ya kejelasan misalnya performan setiap anggota itu atau pegawai itu dinilainya apa saja sih indikatornya gitu. Nah, itu nggak jelas gitu. Dia merasa bahwa dari sekian banyak anggota divisi itu misalnya taruhlah ada 10 atau 15 orang, mereka tuh ya tadi kenapa masuk ke kuadran 1 atau prioritas utama? Karena mereka merasa nggak jelas. Perusahaan harus memprioritaskan memperbaiki atribut ini karena pelayanannya kurang memuaskan, ya. Atau kalau kita translatekan ke dalam bahasa audit ya, karena misalnya anggota organisasi merasa nggak jelas dalam hal
evaluasi pegawai, gitulah kurang lebih. Karena ini kaitannya dengan bagaimana saya dinilai, ya. Gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau yang masuk kuadran 2 pertahankan prestasi, keep up the good work karena mereka merasa bahwa seberapa baik kinerja saya. Perusahaan mempertahankan kualitas atribut ini karena misalnya anggota organisasi merasa puas ya bahwa misalnya eh, seberapa baik kinerja saya itu dinilainya positif nih sama atasan gitu ya dan jelas indikatornya gitu. Contohnya seperti itu. Iya. Nah, ini kuadran 3 pertahankan eh ya. Kuadran 3 itu berarti tadi low priority katanya ya. Kalau kuadran 4 possible overkill. Oke. Nah, contoh tadi ya yang masuk ke kuadran 1 concentrate here adalah kurang baik nih bagaimana saya dinilai. Rekomendasinya memberikan kejelasan atau transparansi penilaian ya. Nah, itu teman-teman sampai sini bisa dipahami? Saya mau nanya boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Iya, ini Bu, terkait sama tadi tuh kategorisasi berarti yang sangat baik, cukup baik tuh emang pembagian persentasenya segitu tuh udah saklek dari aturannya, Bu. Jadi nanti skornya kan ada 1 sampai 5. Rentang 1 sampai 5 itu berarti dari yang paling tidak sesuai sampai sangat sesuai gitulah kurang lebih. Berarti kalau 3 itu dia menilainya posisinya netral gitu loh. Iya. Bisa dipahami Eh, nggak? Hmm. yang ini Bu, yang di hasilnya itu tadi tuh kan ada tabel yang persentase dari 100% sampai berapa itu berarti sangat baik. Nah, itu Oh tuh iya, oke oke. Hah? yang itu tuh udah fix dari sananya kayak gitu atau kita nanti buat kategorisasi sendiri. Itu iya, itu sudah fixnya seperti itu. Ya, jadi nanti rentang penilaiannya yang masuk ke apa namanya? Ke 60 sampai tadi ya 80% berarti dia sudah baik. Di atas 80% ke sampai 100 berarti sudah sangat baik gitu. Oke, sama eh, saya tuh agak bingung terkait buat pertanyaan importance sama performance itu, Bu. Apakah maksudnya kalau misalkan bentuk pertanyaan itu berarti itu tuh secara gamblang eksplisit dikasih tahu kayak menurut kamu seberapa oke kamu dalam mengajar misalkan gitu ya, Bu ya. Terus habis itu Mm. pada kenyataannya itu tuh di state secara eksplisit gitu kah, Bu, pertanyaannya? Nah, iya, sebetulnya gini, kalau di kuesioner ICA-nya sendiri itu kata-katanya itu baku gitu ya. Kaku banget gitu. Makanya kenapa tadi harus didampingi ketika pengisian kuesionernya ya. Eh, karena kaku. Ini saya akan memperlihatkan contoh dari kuesioner ICA ya, teman-teman. Supaya kegambar nanti seperti apa. Itu sangat kaku sebetulnya. Oke. Nah, tapi kemudian apa namanya? Kita harus pandu itu, harus ditemani itu karena ya tadi supaya mereka tuh jelas ini apa sih maksudnya. Nah, ini kelihatan nggak? Kebaca nggak? Belum, Ibu, masih di folder. Masih di folder. Sebentar. Ya. Masih di folder ya. Ini saya lagi buka banyak file kelihatan. Iya, kelihatan. Tapi pas yang gambar WhatsApp-nya dibuka nggak ada. Ini muncul nggak? Enggak, Ibu. Nggak ya? Harus Kayaknya dibuka. share screen-nya harus yang entire screen gitu deh, Bu. Oh gitu. Dan Sebentar. Harusnya saya buka dulu gitu ya. yang aplikasi dulu. Ini, nih, kebuka nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Eh, belum muncul, Bu, Belum ya? Sanskrit. Iya. Hmm, sebentar. Stop share dulu. Saya buka dulu deh. Nah, oke.
Nah, ini. Nah, ini teman-teman kelihatan? Kelihatan nih, Bu. Nah, ini ya yang saya maksudkan tadi sebentar. Oh, Oke. Nah, teman-teman, ini yang saya maksud tadi. Ya, kalau kita lihat, ini nih. Apa sih Bu yang dimaksud Bu Putri tadi 8 dimensi, 8 dimensi? Nah, ini dimensi yang pertama adalah penerimaan informasi. Ya, kelihatan ya? kelihatan. Heeh. Nah, ini yang pertama pertanyaannya adalah di sini ada 15 item pertanyaan. Nah, Bu, 15 ini tuh Bu harus kita pakai gitu ya. Ini kan contoh dari ini tuh real real apa namanya? Real pelaksanaan apa namanya? Audit gitu ya. Ini real pelaksanaan audit apa namanya yang dilakukan di instansi pemerintahan. Oke, saya tutup screen dulu ya biar apa sinyalnya bagus. Nah, ini yang pertanyaan pertama nih. Ini dimensi pertama nih, penerimaan informasi. Yang dimensi kedua, pemberian informasi. Tindak lanjut informasi ini dimensi tiga. Satu, dua, tiga. Nah, Bu, jumlah pertanyaannya memang harus sebanyak ini akan kalian sesuaikan. Makanya kenapa perlu yang namanya prasurvei, gitu ya. Nah, contoh yang pertama misalnya, umpan balik terhadap pekerjaan saya. Ini kan kata-katanya kaku banget ya, baku banget gitu ya. Nah, kenapa ini harus didampingi ketika pengisian? Nanti responden itu harus dipandu. Karena ya tadi, kok ada dua sih? Ya ini untuk menjelaskan. Kenyataannya gimana Pak? Yang Bapak rasakan umpan balik terhadap pekerjaan saya. Kalau Bapak udah ngerjain kerjaan, dapat umpan balik nggak dari atasan? Misalnya ya. Oh ada, tapi sedikit. Boleh Pak diisi. Mau skor satu, dua, atau tiga. Gitu ya. Padahal misalnya harapannya yang diharapkan itu adalah harusnya sih atasan tuh kalau saya misalnya bikin laporan atau apa tuh banyak misalnya ngasih masukannya gitu 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 ya Manda ya bisa dipahami nggak? Inilah yang nanti akan membentuk titik-titik dan sumbu dalam kuadran IPA analisis. Makanya ICA dan IPA itu adalah apa namanya berpasangan gitu ya. Questionnaire ICA menganalisis datanya lewat IPA analisis. Gitu. Bisa dipahami nggak? Oh, iya Bu, saya tuh, nah tadi tuh saya juga sebenarnya mau nanya sih Bu, bedanya ICA sama APA itu apa? Nah, iya. Karena, tapi Mm-mm. Yang ICA itu ini adalah contoh kuesioner ICA. Ini adalah contoh kuesioner ICA yang saya bilang tadi ada 8 dimensi. Ini baru saya tampilkan 3 dimensi. Nanti kalian cari ya. Materi yang ICA analisis ini sudah saya upload di Live. Jadi silakan kalian buka lagi, baca lagi. Kalau ada yang belum jelas tanyain. Karena ini harus paham sekali, gitu ya. Ini nanti kan tugasnya berkelompok nih, teman-teman berkelompok seperti kelompok kemarin presentasi, itu adalah kelompok untuk sampai nanti tugas akhir. Kalau kalian paham dari sini, dari kuesioner ICA-nya ini, kemudian nanti akan mudah untuk tadi melakukan analisis lewat IPA analisis yang tadi sudah dijelaskan. Gitu. Dari mana sih Bu titik-titik harapan kenyataannya ini? Jadi dari 8 dimensi ini kurang lebih 5 dimensi membandingkan antara harapan dan kenyataan. Yang 3 dimensinya gimana Bu? Hanya mengukur tadi berapa persentasenya. Masuk ke kategori baik, sangat baik, atau gimana? Gitu loh. Bisa dipahami. Gimana Manda? Udah jelas? jelas Ibu, siap. Jelas ya? Oke, yang lainnya gimana? Yang lainnya kalau misalnya ada yang masih, Bu, saya belum jelas. Ayo, harus jelas. Karena ini bekal kalian untuk bisa mengerjakan tugas akhir. Gitu. Jadi kalau mungkin Pak Asep udah memberikan secara basicnya dulu ya, secara prinsipalnya seperti apa, cara kerja audit komunikasi, Bu Frila kemarin misalnya memperkenalkan kalian berbagai metode dari bukunya Calm Down itu ya, untuk kalian presentasikan. Nah kalau bagian saya ini sudah sangat aplikatif, sehingga harus jelas, kalian harus paham betul-betul, kalau ada yang masih kebingungan harus ditanyakan. Ya, karena dari sini kalian bisa ngerjain tugas akhir gitu. Gitu. Bu, saya Jadi, ya gimana?
Saya boleh ini nggak kayak apa yang saya pahami gitu. Jadi ntar Boleh, kalau boleh. misalnya Ya, sok. Gimana Manda yang jadi Manda pahami? ya kalau misalnya saya yang saya pahami itu kan pertama Mm, kayak ada metode-metode teknik dulu untuk mm-mm, mm. wawancara atau dari kuesioner itu tuh untuk mencari uh, mungkin apa sih kayak permasalahannya gitu kali ya Bu ya Iya, bahasanya. iya. Lalu nanti dari situ dibuat ke 8 dimensi dalam bentuk si kuesioner ACA ini. Nah, Mm, baru hasilnya ntar dianalisis menggunakan si APA itu masuk ke kuadran-kuadran mhm, tersebut. mhm, mhm. Nah, ya. Yang perlu perlu digarisbawahi adalah bahwa kita cari permasalahannya justru lewat kuesioner ICA. Kita akan Oh, cari tahu, iya, karena kuesioner ICA ini adalah alat pengumpul data. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman kan sekarang udah berarti udah mulai skripsian ya? 2000 berapa sih? 2000, iya Bu, bener 2022. Udah mulai Udah skripsi kan? mulai. Ya. Nah, kalau misalnya di kuantitatif itu kan sama ya. Pengumpul datanya, alat pengumpul datanya adalah kuesioner, gitu kan? Nah, dalam audit komunikasi pun sama. Kita biar tahu di perusahaan ini tuh baik-baik saja atau tidak dari sisi komunikasi ya, karena kan kita memang fokusnya audit komunikasi bukan audit keuangan. Nah, itu kita perlu cari tahu lewat apa? Ya, metodenya audit komunikasi, alat pengumpul datanya apa? Salah satunya yang paling efektif adalah kuesioner. Nah, kuesioner dalam audit komunikasi ada standarnya. Standarnya namanya kuesioner ICA. Ya, ICA itu apa sih, Bu? ICA, ICA, ICA gitu kan kalau dibacanya tuh. ICA itu adalah International Communication Association dari Gerald Goldhaber, ya tokohnya itu. Nah, itu standar kita untuk cari data gitu loh. Ada 8 dimensi dalam kuesioner ICA ini. Yang pertama penerimaan informasi, yang kedua ini pemberian informasi, yang ketiga tindak lanjut informasi, sumber informasi, sampai kepada nanti saluran komunikasi, dimensi yang ke-8. Ya, jadi ada 8 dimensi. Ketika nanti teman-teman menganalisis, itu harus per dimensi. Dimensi yang pertama, penerimaan informasi. Ya, mana-mana atribut atau item pertanyaan yang masuk ke kuadran 1, 2, 3, 4. Gitu loh. Ya, itu kan dianalisis pakai IPA analisis tadi. Ya, untuk kemudian nanti dilihat yang mana sih permasalahan yang harus jadi fokus perusahaan untuk segera diperbaiki. Kalian ngasih rekomendasi. Gitu loh teman-teman. Bu, apakah boleh selain kuesioner ini kalian misalnya kami menggunakan metode lainnya untuk data pendukung? Boleh, kalian wawancara, kalian apa namanya FGD. Sangat diperbolehkan gitu. Nanti untuk mendapat reasoning di pemberian rekomendasi gitu ya. Oh, oke, oke. Jadi emang Mm-mm. seruan utamanya adalah si ACA ini, cuma kayak Mm-mm. yang lainnya itu adalah pendukungnya gitu Ya, ya, Bu. ya, ya, gitu. Oh, paham, Mm-mm. paham. Jadi untuk tugas akhir audit komunikasi, alat pengumpul data utama adalah kuesioner. Kuesioner yang seperti apa sih, Bu? Kuesioner yang berstandarkan ICA. Ada 8 dimensi di dalamnya. Oke, ada Oke. 8 dimensi. Oke, saya coba share. 8 dimensi itu apa aja sih? Nah, ini. Ini nih teman-teman 8 dimensi itu. Barusan kan kalian lihat contohnya ya. Nah, ini 8 dimensinya. Yang pertama adalah menerima informasi dari orang lain. Item pertanyaannya tadi. Berapa Bu jumlah item pertanyaannya? Sesuaikan sama kondisi di lapangan. Makanya perlu namanya prasurvei. Nanti setelah minggu depan kalian UTS udah mulai prasurvei. Gitu ya. Setelah itu nanti tidak ada kelas secara formal seperti ini, tapi justru teman-teman harus apa namanya? hmm, Menyebar ke lapangan gitu ya, cari objek risetnya yang mana, eh, sesuaikan nanti. Kemudian, Bu, dari mana kita dapat keseluruhan item pertanyaan? Cari ya, cari. Nanti kalian akan ketemu ada kurang lebih 120 sampai 140 item pertanyaan. Itu boleh kalian sesuaikan. Berarti akan ada sangat memungkinkan beberapa atau puluhan yang di drop karena nggak sesuai Bu item pertanyaannya. Boleh ya. Nah, kembali ke sini. 8 dimensi dalam ICA survey.
atau ICA kuesioner. Yang pertama adalah penerimaan informasi dari orang lain. Ini akan membandingkan antara harapan dan kenyataan. Yang kedua, memberikan informasi pada orang lain. Sama, membandingkan antara harapan dan kenyataan. Tadi ya contoh kuesioner. Yang ketiga, follow up atas informasi yang disampaikan. Sama, akan membandingkan. Sumber informasi sama, alur waktu dalam informasi sama. Yang ketiga ini tidak membandingkan antara harapan dan kenyataan, tapi justru dilihat persentasenya berapa. Tadi tuh ada kan, udah sangat baik, masuk kelompok baik, masuk kelompok yang kurang misalnya, atau cukup baik gitu. Nah itu. Ya, jadi 5 dimensi ini akan membandingkan harapan dan kenyataan. Makanya ketika nanti bikin laporan pun, kalian harus menganalisis per dimensi. Pakai toolsnya IPA analisis tadi. Ya. Jadi yang pertama Bu nih, dimensi pertama penerimaan informasi. Oh, seperti ini kuadrannya. Ada atribut atau item pertanyaan masuk ke kuadran 1, 2, 3, 4. Nanti permasalahannya apa, penyebabnya apa, rekomendasi yang diberikan oleh kalian sebagai auditor apa. Terus itu sampai 5. Yang tiga ini akan melihat persentasenya saja karena tidak membandingkan antara harapan dan kenyataan. Gitu. Bisa dipahami nggak? Paham, Ibu. Paham ya? Oke. Mudah-mudahan nggak hanya Manda nih yang paham ya, karena dari tadi yang jawabnya Manda. Mudah-mudahan yang lain juga paham ya. Oke, Jena gimana? Ibu, punten saya mau nanya. Tadi itu kan ada dari 8 si 8 ini tuh dari masing-masingnya ada pertanyaan-pertanyaannya gitu ya, Bu ya. Ya. Terus tadi kata Ibu kita ngadain prasurvei dulu terus menentukan kayak mana nih pertanyaan yang sesuai dengan prasurvei dari yang udah mereka jawab gitu. Nah, Mhm. kalau misalkan dari batasan-batasannya sendiri, Bu, apakah kayak ada minimal pertanyaan yang harus apa namanya kita tanyain. Jadi apakah kayak yang dikurasinya itu Mhm. kayak gimana gitu, Bu? Nah, tadi kembali lagi Jena. Jadi kalau misalnya masalah total pertanyaan untuk setiap kelompok itu akan berbeda tentu saja gitu ya. Tapi pastikan bahwa memang jadi kalau nanti teman-teman download ya, cari ya, ada misalnya sekian ratus item pertanyaan dalam standar kuesioner ICA. Nanti kalian ketika prasurvei itu sesuaikan item pertanyaan ini setelah kalian melakukan prasurvei di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, kayaknya ini nggak cocok deh. Karena tadi hasil kita misalnya diskusi ini nggak ada. Atau bisa langsung ketika di sana item pertanyaan ini cocok nggak ya? Ini cocok nggak ya? Gitu. Kalau sekiranya tidak cocok, boleh kalian drop. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada batasan berapa sih Bu yang harus dikurasi, nggak ada. Tapi kembali lagi sesuaikan sama organisasinya gitu loh. Kalau ternyata Bu 144 pertanyaan itu semuanya match Bu, bisa masuk nih di perusahaan saya, silahkan pakai gitu. Tapi kalau misalnya Bu ternyata hanya 100 deh Bu yang saya pakai, gitu. Ya. Makanya kenapa dibilang mini audit karena memang ini sebetulnya kalau realnya itu kurang lebih 6 bulan kalian laksanakan. Kalau kita kan hanya punya waktu mungkin 4 minggu lagi ya, gitu ya. Setelah dipotong UTS 4 sampai 5 minggu, itu pun kepotong kalian bikin laporan akhir. Nah makanya apa namanya namanya mini audit. Jadi nanti tidak untuk melaksanakan audit sama satu perusahaan full, tapi justru per divisi aja, gitu loh. Boleh nggak Bu, misalnya karena kehabisan objek apa namanya perusahaan, akhirnya kelompoknya Manda sama kelompoknya Jena perusahaannya sama, tapi divisinya beda. Boleh, gitu, ya, gitu ya. Ada keringanan seperti itu. Oke, jadi kembali lagi tadi kurasinya berapa Bu? Ada standarnya nggak Bu? Ada patokannya nggak Bu? Sesuaikan sama organisasinya. Karena saya nggak tahu seperti apa organisasi tersebut. Apakah 144 pertanyaan dalam standarnya ICA ini mungkin bisa digunakan semuanya gitu ya? Atau misalnya Bu hanya setengahnya gitu ya? Bu hanya 3/4-nya gitu. Oke, kembali lagi sama hasil survei kalian. Ya, prasurvei kalian. Oke, berarti benar-benar kayak tergantung kondisinya gitu ya, Bu Iya, ya? tergantung term and Oke, conditionnya ya. Heeh, sip. oke, terima Ada kasih, lagi? Bu. Sama-sama Jena. Nah, artinya Jena udah paham nih karena udah sampai teknis dia nanya gitu ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa sepaham Manda dan Jena ya. Kranti dan tadi teman-teman yang lain juga. Oke? Bisa dipahami ya?
Halo? Siap, Ibu, paham. Oke, jadi minggu depan teman-teman kita akan UTS ya. Kenapa Bu nggak hari ini UTS-nya? Karena Bu Prila memang sedang berhalangan ya, ada acara konsinyering. Dia salah satu tim Borang S3 gitu. Tadinya saya, cuma saya mengundurkan diri karena saya pengen lebih fokus aja mengerjakan disertasi. Sehingga nggak bisa, karena kan kalau kita UTS harus dibagi dua kelas ya, nanti nggak ada yang ngawas. Jadi minggu depan kita akan UTS dibagi menjadi dua kelas. UTS-nya langsung bertemu di kelas. Karena hari Selasa itu libur, kalau hari Rabu teman-teman ada waktu nggak? Kemungkinan akan di hari Rabu pagi jam 8. Ada komunikasi politik, Bu. Jam 8. Jam berapa? Iya, jam 8. Oke, berarti jam 9.30 mungkin ya. Kelas A dan B ya, 9.30 ya. UTS minggu depan hari Rabu. Setelah libur panjang. Ya kan, hari Waisak tuh hari Senin, hari Selasanya cuti bersama. Jadi hari Rabu kita akan UTS. Itu teman-teman ya. Oke, saya stop share dulu. Nah, itu oke. Kalau cukup untuk perkuliahan ini saya cukupkan dulu ya, teman-teman. Sampai bertemu hari Rabu depan untuk UTS. Silakan dipersiapkan materinya tentu saja dari awal sampai dengan hari ini. Itu akan muncul ya atau keluar pertanyaan-pertanyaannya. Untuk kemudian nanti kalian bisa menjawab dengan sebaik mungkin ya. Itu sebagai basic pengetahuan teman-teman itu sudah sampai mana apa namanya eh, pemahamannya gitu ya lewat UTS yang akan kita selenggarakan minggu depan. Setelah itu kita tidak ada kelas secara luring maupun daring. Teman-teman silakan melakukan prasurvei untuk jadwalnya ya, termasuk juga teknis laporan akhirnya seperti apa nanti akan saya bagikan juga ya di Google Drive maupun di Live Unpad. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman ada 39 orang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena ini jadi fondasi untuk teman-teman bisa mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah audit komunikasi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di presentasi tugas akhir UTS minggu depan, kemudian nanti di jadwal UAS untuk presentasi tugas akhir. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.